Ya, pemirsa, pernyataan Wali Kota New York Zohran Mamdani memicu perdebatan luas. Apakah ini sekedar sikap politik seorang kepala daerah atau mencerminkan perubahan sikap masyarakat Amerika Serikat terhadap perang di Gaza dan Iran? Dan seberapa besar dampaknya terhadap hubungan Amerika Serikat dan Israel? Kemudian bagaimana dinamika ini dirasakan langsung masyarakat New York? Telah bergabung bersama kami Ustadz Samsi Ali, imam dan tokoh muslim di New York. Assalamualaikum Ustadz Samsi, sudah bisa mendengar suara kami di studio? Waalaikumsalam, ya bisa, jelas. Ya, baik Ustadz Samsi, bagaimana kemudian Anda melihat polemik penolakan Wali Kota New York terhadap rencana kehadiran Benjamin Netanyahu? Ya, jadi itu merupakan penggambaran dari beberapa sudut ya. Pertama dari sudut pribadi, saya mengenal Zohran Mamdani dari awal. Dan beliau adalah orang yang sangat santun, sopan, sangat bersahabat, tapi tegas ketika sudah berhadapan dengan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Apa yang telah dilakukan oleh Benjamin Netanyahu jelas siapa saja akan melihatnya sebagai kezaliman yang luar biasa, dan apalagi memang didukung oleh hukum yang sudah memutuskan bahwa dia adalah penjahat perang oleh ICC atau International Criminal Court. Oleh karenanya Zohran Mamdani ini memang tegas dengan penegakan hukum, dan karenanya dari awal walaupun ini bukan janji politik, tapi berkaitan dengan janjinya untuk selalu mendukung mereka yang termarginalkan, maka dia dari awal setiap kali diwawancarai mengenai Benjamin Netanyahu, dia mengatakan kalau Benjamin Netanyahu menginjakkan kaki di kota New York dan ada basis hukum atau dasar hukum yang memungkinkan untuk itu, maka dia akan memerintahkan NYPD atau Police Department kota New York untuk menangkap dia. Dan itu dia pegangi terus sampai sekarang ini mendekati General Assembly atau sidang umum PBB, dan pasti pimpinan negara atau pemerintah akan datang di kota New York. Dia kembali kemudian menegaskan bahwa memang kalau ada basis hukum atau dasar hukum, dia akan melakukan penangkapan itu. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, kota New York tidak punya dasar hukum untuk melakukan penangkapan itu. Apalagi yang kedua, Amerika itu kan bukan anggota ICC, tidak ikut menandatangani. Jadi tidak punya kewajiban hukum untuk menangkap penjahat perang yang masuk ke Amerika. Walaupun Amerika double standar karena dia tidak membenarkan Putin misalnya masuk ke Amerika, atau mereka-mereka yang pernah divonis oleh ICC sebagai penjahat perang, tapi ke Benjamin masih bebas saja masuk ke Amerika. Yang ketiga tentunya adalah Benjamin akan masuk ke kota New York ini sebagai undangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan itu memiliki jaminan tersendiri. Jadi pada akhirnya memang Zohran mengakui bahwa dia tidak punya dasar hukum untuk melakukan penangkapan itu, tapi kita, para pendukung Palestina dan tentunya pendukung kemanusiaan dan keadilan, sangat-sangat mengapresiasi dan menghargai keberanian seorang Zohran Mamdani, wali kota New York, kota yang merupakan terkuat Yahudi dan Zionis di dunia setelah Israel itu sendiri. Oke. Ketegasan memang sudah disampaikan oleh Mamdani begitu ya, Ustaz, sejak awal ia menjabat. Kemudian isu ini sendiri sebetulnya apakah kemudian menjadi perbincangan juga di komunitas atau mungkin di masyarakat New York sendiri? Iya, sudah pasti saya sangat yakin sekali bahwa kasih keberanian seorang wali kota New York, Zohran Mamdani. Walaupun ada pihak-pihak yang berusaha menjadikan ini sebagai dimanipulasi sebagai bentuk ketidaksukaan kepada Yahudi yang disebut antisemitisme itu. Maka sekarang ini misalnya kemarin Duta Besar Israel di PBB menyampaikan pidato dan mengatakan bahwa Zohran Mamdani ini anti-Yahudi, anti-Semitik dalam bahasa yang lain. Dan karenanya sekarang ini berusaha untuk dipolitisir. Tapi memang sudah terjadi perubahan konstelasi politik di Amerika Serikat. Misalnya beberapa hari yang lalu ada pemungutan suara tentang bantuan militer kepada Israel. Dulu, 2 tahun yang lalu, hanya 23 orang yang mendukung pemutusan bantuan militer ke Israel. Kemarin itu 2 hari yang lalu sudah lebih 104 orang Demokrat mendukung untuk memutuskan bantuan militer ke Israel. Artinya apa? Secara umum konstelasi politik di Amerika ini terjadi perubahan yang besar-besar. Beberapa calon yang nanti akan ada pemilihan celah bulan November ini. Beberapa calon yang terbuka menentang genosida dan kemudian mendukung kemerdekaan Palestina itu memenangkan pertarungan di beberapa daerah.
Di kota New York sendiri ada 3 calon yang didukung oleh Zohran kemarin sebagai calon anggota DPR atau Kongres itu memenangkan. Demikian juga di Denver, dan ini sekarang ini ada calon kuat senator dari Michigan namanya Abdul, itu juga nampaknya akan memenangkan untuk menjadi senator Muslim pertama. Artinya apa? Bahwa sikap Zohran Mamdani ini juga merupakan representasi bahwa terjadi transformasi politik, perubahan mendasar politik di Amerika Serikat. Yang tadinya ketika mendukung Palestina dan menentang Israel itu sepertinya bunuh diri secara politik. Sekarang ini justru mendukung Israel itu nampak seperti sebuah kejahatan di mata masyarakat. Karena sebenarnya dukungan kepada Israel di Amerika sekarang ini di masyarakat itu hanya sekitar 27%. Palestina itu sudah sekitar 75% dukungannya masyarakatnya. Saya tidak berbicara mengenai politik dari Republikan atau Donald Trump, enggak. Ini mereka elit-elit politik yang dibeli sama AIPAC ini, lobby Yahudi. Tapi kalau kita berbicara masyarakat grassroots di bawah, maka mayoritas sudah mendukung Palestina sekarang. Oke, berarti ini bisa kita katakan begitu ya, tadi ada transformasi, ada pergeseran sikap masyarakat Amerika, khususnya warga New York begitu ya terhadap Israel, Ustadz. Bukan hanya di New York saja, menangnya misalnya calon Demokrat di Denver, keturunan Ethiopia, dan sangat terbuka anti-Israel atau anti-Zionis, itu menandakan bahwa hampir merata. Demikian juga di beberapa tempat yang bahkan di Texas, pusatnya Republikan, ada calon Demokrat yang sangat-sangat mendukung Palestina juga memenangkan. Dan ini calon senator di Michigan juga demikian. Jadi ini secara umum di Amerika Serikat sudah mulai tumbuh calon-calon yang memang anti-Zionis, dan ini yang paling ditakutkan oleh pemerintah Israel sendiri, khususnya Benjamin Netanyahu sekarang ini, sehingga apapun mereka akan lakukan untuk berusaha kembali menguatkan lobby mereka yang disebut dengan AIPAC itu. Tapi AIPAC nampak sudah mulai, bahkan kemarin ketika Abdul di Michigan naik pollingnya atau jajak pendapatnya, itu AIPAC langsung menutup untuk sumbangan. Dalam artian mereka merasa bahwa mereka menjadi momok yang menakutkan di mata masyarakat sekarang. Jadi memang Israel sekarang ini begitu buruk ya di mata masyarakat Amerika, sehingga dukungan masyarakat Amerika sekali lagi hanya sekitar 27%. Bahkan di kalangan Yahudi sendiri, khususnya anak-anak muda, itu banyak yang kemudian berpaling dari pergerakan Zionis Israel ini. Oke, ini menjadi sesuatu hal yang menarik begitu ya. Kalau tadi kita lihat pernyataan Mamdani, kemudian juga kita tahu ketegangan politik di Timur Tengah saat ini juga masih berlangsung ya Ustadz. Apakah kemudian hal-hal tersebut ikut mempengaruhi kehidupan sosial dan hubungan antar umat beragama di New York sendiri? Secara terbuka tidak ya, tapi dampaknya itu ada terasa. Saya sendiri kan aktif sekali di hubungan antar agama, saya bahkan membangun dialog dengan masyarakat Yahudi. Dan itu terasa sekali bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah ini menjadikan relasi kita dengan masyarakat lain terasa menjauh gitu ya. Saya menulis buku bersama pendeta Yahudi yang pengantarnya oleh Presiden Bill Clinton. Itu dalam 2 tahun terakhir saya tidak bisa berkomunikasi. Karena begitu kita berkomunikasi, saya oleh masyarakat Muslim dianggap tidak terlalu peduli Palestina, dan dia juga nanti dianggap tidak peduli dengan Israel. Sehingga memang terasa sekali bahwa konflik di Timur Tengah ini ikut mempengaruhi hubungan antara agama, khususnya di kota New York dan di Amerika Serikat secara umum. Tapi kita berusaha terus-menerus untuk membedakan mana gerakan politik dan mana agama yang sesungguhnya. Zionisme ini kan gerakan politik yang sangat ekstrim, dan sebenarnya orang Yahudi yang asli yang merasa sebagai pengikut Taurat itu juga sebenarnya merasa bahwa Zionis ini adalah merupakan violation, pelanggaran kepada agama Yahudi, dan itu semakin terbuka sekarang. Zohran Mamdani di pemilihan wali kota New York kemarin itu didukung sekitar 27% masyarakat Yahudi. Dan kita dapatkan bahwa masyarakat Yahudi yang mendukung Zohran Mamdani ini adalah Yahudi yang betul-betul mempraktekkan agama Yahudi, bukan Yahudi politik. Ya, tapi kita tahu juga bahwa kota New York adalah kota Zionis terkuat dunia. Dana-dana yang mengalir ke Israel dari kota New York, dari Amerika itu banyakkan dari kota New York, karena di sini ada Wall Street. Ya, lantas kalau dengan kondisi ini sendiri, Ustadz, apakah kemudian ada kekhawatiran meningkatnya sentimen anti-Muslim maupun antisemitisme akibat konflik yang berlangsung ini? Ya, dua kelompok agama ini memang selalu menjadi target ya.
Tapi sebenarnya yang melakukan itu justru bukan Muslim yang menyerang Yahudi, bukan Yahudi yang menyerang Muslim. Banyakan justru yang melakukan serangan kepada masyarakat Muslim itu adalah mereka yang white supremacy, orang-orang kulit putih yang ekstrim, pendukung Donald Trump, yang tidak ingin ada imigran di Amerika Serikat. Nah, sebenarnya kan moto Donald Trump yang mengatakan make America great again, menjadikan Amerika hebat lagi. Kata great itu kan atau hebat itu kan artinya putih. Makanya sekarang ini kalau kita melihat kebijakan imigrasi Donald Trump, yang banyak ditangkap itu kan kalau bukan Spanish, orang-orang hitam gitu. Mereka yang ditangkap dipulangin. Kenapa? Karena mereka merasa terancam bahwa sekarang ini orang putih itu tidak lagi mulai berkurang sebagai mayoritas. Orang Hispanik meningkat, orang Afrika juga meningkat, orang Islam juga meningkat. Sehingga mereka ini yang kemudian melakukan serangan kepada dua pihak sebenarnya. Nah, kebetulan saja masyarakat Yahudi dan Muslim ini kan nampak seperti berhadapan. Nah, di kalangan masyarakat Yahudi sendiri, ada yang mengaku sebagai orang yang lebih Yahudi karena mewakili Israel. Nah, itulah Zionis sesungguhnya. Tapi sekarang ini dengan keberanian Zohran, salah satunya ya, dengan keberanian Zohran dan beberapa politisi muda di Amerika Serikat, itu sudah mulai terekspos, terbuka, mana Yahudi yang sesungguhnya, dan mana sebenarnya politisi-politisi ekstrim yang ingin menguasai Timur Tengah ini melalui Israel dan disebut Israel Raya itu. Israel Raya itu kan Palestina, Jordan, kemudian Lebanon, dan masuk bahkan serangan kepada Iran itu bukan upaya untuk menegakkan apa yang disebut dengan Israel Raya. Ya. Nah, ternyata ini adalah gerakan politik atas nama Yahudi. Sekarang sudah mulai terbuka mana Yahudi dan mana sebenarnya gerakan politik untuk menguasai Timur Tengah. Oke. Dengan kondisi ini juga, Ustadz, bagaimana kemudian para tokoh agama di New York berupaya menjaga perbedaan pandangan politik tidak kemudian berubah menjadi konflik antar umat? Kalau untuk berubah menjadi konflik antara umat itu saya kira tidak akan terjadi ya, karena apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini bukan hanya bukan baru ya, sudah lama, dan ternyata belum ada konflik secara terbuka antara agama. Ada ketegangan yang terjadi. Tapi kita berusaha untuk selalu menjaga bagaimana agar masyarakat agama ini tidak menyiram bensin kepada api yang sudah ada. Tapi kita berusaha untuk meredam api yang ada itu. Kita pergunakan sentimen agama kita untuk tujuan perdamaian dan menegakkan keadilan tentunya. Saya dengan teman-teman Yahudi selalu mengatakan, ya, Islam dan Yahudi itu tidak bermusuhan. Yang bermusuhan itu adalah penjajahan dan kemerdekaan. Kalau bangsa Palestina diberikan kemerdekaannya, dan tentu orang Yahudi di Israel pasti akan aman. Kita tidak akan pernah merasa bermusuhan. Tapi yang bermusuhan ini kan antara keadilan dan ketidakadilan, penjajahan dan kemerdekaan. Sehingga kuncinya memang ada pada bagaimana Israel menghentikan penjajahan. Dan kita tidak pernah membenci orang karena agamanya. Itu selalu kita tegaskan. Sehingga hubungan antara agama sebenarnya berusaha selalu harmonis saja gitu. Ya, kemudian menurut Anda juga, Ustadz, apa yang kemudian paling dibutuhkan masyarakat dunia saat ini? Tekanan politik, dialogkah, atau upaya perdamaian yang memang harus terus diupayakan? Ya tentu kalau kita memakai bahasa politik upaya perdamaian. Tapi upaya perdamaian yang tidak selalu dibuntuti oleh kepentingan-kepentingan. Nah, dunia Islam misalnya kita harapkan untuk bisa membangun persatuan. Ya, agar dunia Islam ini punya kekuatan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekuatan militer misalnya juga bahkan kita harapkan. Kemarin sudah mulai ada usaha kerjasama antara Saudi, Turki, dan Pakistan misalnya dalam hal pertahanan. Ya tentu ini bagus sekali. Karena sekali lagi saya selalu menegaskan bahwa saudara-saudara kita di Palestina itu tidak akan pernah mendapatkan bantuan kecuali orang-orang Islam, negara-negara Islam ini bisa bersatu dan kemudian berusaha untuk menolong, membantu saudara kita. Kita rasanya sangat berat dalam waktu dekat bahwa Amerika akan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan kepada Palestina itu. Dan kenyataannya demikian. Perang Iran sekarang ini juga sebenarnya tujuannya adalah untuk menguatkan eksistensi Israel di Timur Tengah karena ancaman terbesar mendatang dari Iran. Iran adalah kekuatan besar di Timur Tengah dan Iran berani gitu. Setelah sekian tahun diboikot, disanksi oleh Barat ya, Iran tetap eksis dan itu yang ditakuti oleh Israel. Maka serangan yang terjadi sekarang kepada Iran itu tujuannya adalah membantu agar Israel, cita-cita Israel untuk membentuk apa yang disebut Israel Raya itu semakin mudah sebenarnya. Maka jangan sampai dunia Islam ini kemudian justru terbawa arus
terbawa arus ikut kepada apa yang dicanangkan. Saya kemarin mengkritik Indonesia ketika ikut dalam BOP itu. Karena jelas bagi saya, ikut dalam BOP itu adalah seolah-olah mendukung secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Donald Trump dan by extension perpanjangan tangan dari Benjamin Netanyahu gitu. Ya, ini juga menjadi satu hal yang sepertinya memang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian kalau Ustadz lama tinggal di Amerika Serikat, gitu, melihat kondisi saat ini, apakah kemudian ada pesan atau mungkin kritikan kepada pemerintah Amerika Serikat agar kemudian bisa berperan lebih efektif dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina terutama? Saya selalu menginginkan ya bahwa Amerika ini, dan ini dalam ceramah-ceramah saya terakhir, karena Amerika baru memperingati hari kemerdekaan dan hari jadi 250 tahun. Selalu mengatakan bahwa Amerika ini secara formal sudah merdeka, tapi Amerika perlu memerdekakan diri dari beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah arogansi Amerika ini itu telah menjajah Amerika itu sendiri. Dan itu yang menjadikan Amerika kemudian melakukan manipulasi hukum internasional. Bagaimana seorang presiden Venezuela misalnya, kok dimasukin negara orang, ditangkap presidennya, dibawa ke Amerika. Apapun kesalahan seorang presiden negara lain, tidak ada hukum internasional yang mengatur bahwa satu negara bisa mencaplok presiden orang dan kemudian ditangkap. Tidak ada hukum internasional. Tapi ini bentuk arogansi. Saya sebagai orang yang ada di Amerika dan saya mengatakan saya orang Amerika dalam hal ini, kalau berbicara tentang keluarga negaraan ya, saya harus terbuka saja. Saya sebagai orang yang berwarga negara Amerika, tentu harus mengkritisi pemerintah Amerika yang arogan seperti itu. Manipulasi-manipulasi kemudian yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini. Kan Donald Trump sendiri sampai Israel terbuka bahwa dia sudah mencuri minyak Iran selama ini sudah demikian banyak kan. Nah sekarang ini kemarin baru didengar pendapat di Senat misalnya, Menteri Pertahanan Amerika meminta lagi sekitar 1,5 triliun dolar untuk berperang ke Iran ini. Padahal masyarakat Amerika sendiri untuk bayar asuransi saja berat, kemudian harga-harga semakin naik, banyak juga orang-orang yang kemudian semakin penghasilannya semakin berkurang. Nah ini kan ketidakadilan kepada masyarakat ini. Dan oleh karenanya pemerintah Amerika harus sadar bahwa masanya saya kira untuk kembali melakukan introspeksi. Ya jangan sampai berada dalam comfort zona nyaman itu, merasa bahwa semua baik-baik saja. Padahal Amerika menghadapi permasalahan ekonomi, permasalahan sosial dan sebagainya. Dan itu yang berusaha ditangani oleh Zohran Mamdani di kota New York semuanya. Dan pada tingkatan tertentu Zohran Mamdani berhasil bagaimana meringankan beban masyarakat kota New York. Oke, lantas mungkin ini terakhir untuk menutup diskusi kita. Apa pesan Anda kepada masyarakat Indonesia dalam menyikapi situasi saat ini, terutama konflik yang memang masih terus terjadi bahkan hingga hari ini? Yang selalu saya pertanyakan itu adalah bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia sebenarnya. Karena tidak jelas gitu. Indonesia punya kebijakan luar negeri, punya foreign policy yang disebut dengan bebas aktif. Tapi bebas aktif itu kan bukan berarti dia punya posisi. Bebas aktif itu hanya bebas tidak dipengaruhi oleh orang dan aktif memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Di mana ada kebenaran dan keadilan, maka Indonesia harus berada di situ. Itu namanya bebas aktif. Kalau tidak, maka berarti Indonesia tidak punya posisi. Oleh karenanya, sekarang ini saya justru sebagai orang yang melihat dari jauh ya bangsa negara Indonesia, saya tidak melihat di mana sebenarnya sekarang ini posisi Indonesia dalam hal konflik yang terjadi di Timur Tengah itu. Kemarin saja kan banyak pembicaraan tentang yang kecil-kecil ya, penguburan pemimpin Iran misalnya. Ke negara-negara mengirim utusan-utusan yang diterima secara terhormat, tapi Indonesia kok nggak kedengaran misalnya kan. Padahal Indonesia negara muslim terbesar, kemudian demokrasi ketiga dunia, penduduk keempat terbesar dunia, punya sejarah masa lalu yang sangat aktif, termasuk mendirikan OKI, kemudian GNB dan sebagainya, tapi sekarang kok suaranya tidak ada gitu. Nah ini yang kemudian banyak teman-teman di Amerika ini, orang-orang Islamnya dari berbagai bangsa, mempertanyakan di mana posisi Indonesia sekarang. Nah untuk masyarakat saya mengharapkan tetap menjaga konsistensi, karena Indonesia ini sangat mendukung sekali saudara kita di Palestina. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita kehilangan semangat. Saya sangat yakin sekali bahwa apa yang terjadi di Gaza dan di Palestina secara umum saat ini, itu salah satu cara Allah untuk memenangkan bangsa Palestina. Karena saya melihat dengan sangat jelas apa yang terjadi di Amerika sekarang ini. Dalam perpolitikan sudah mulai terjadi perubahan besar-besaran. Dan anak-anak muda sudah mulai sadar. Sekarang ini tidak bisa lagi dibohongin. Ya, mohon maaf, media mainstream bisa diedit.
tapi media sosial tidak bisa diedit. Apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Palestina, itu yang dilihat oleh anak muda Amerika. Dan itu yang menjadikan mereka sekarang justru berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Mereka mulai membela Palestina. Baik, itu menjadi catatan kita begitu ya pada diskusi hari ini. Terima kasih Ustadz Syamsi Ali, imam dan tokoh muslim di New York telah bergabung dengan kami di Sindo Siang. Salam sehat selalu. Pemirsa, tim Lab 4 Polda Sumatera Utara menyimpulkan ledakan dahsyat di perumahan mewah di Medan akibat kebocoran pipa gas metana. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Siang.